Yunjong merasa malu dan tertekan saat Cheng Myung dengan tingkah kekanak-kanakannya meniru kata-kata Yunjong yang sebelumnya mengatakan bahwa manusia tidak memerlukan alasan untuk membantu orang lain. Tingkah Cheng Myung yang dramatis dan kekonyolannya membuat Jo Gul terkejut sekaligus ikut tertawa. Baek Cheon yang awalnya mencoba menghentikan kekacauan itu akhirnya juga tidak bisa menahan tawa, membuat Yunjong semakin merasa putus asa dan berpikir bahwa dirinya sedang berada di neraka. Meski demikian, semua orang sebenarnya sangat menghormati apa yang dilakukan Yunjong. Dia berhasil meyakinkan orang-orang Istana Binatang Nanman dengan pemahamannya tentang Tao, bukan hanya logika semata. Berkat itu, Gunung Hua mampu memperkuat persahabatan dengan Yunan, yang jauh lebih penting daripada sekadar monopoli teh Yunan. Selain itu, perjalanan ini juga membawa keuntungan besar lainnya, seperti aliansi dengan keluarga Tang dan jaringan yang kuat dengan berbagai kekuatan besar lainnya. Di tengah suasana santai, Baek Cheon memuji seluruh kelompok atas kerja keras mereka, terutama keberhasilan menjaga rumput kayu ungu yang sangat penting. Cheng Myung yang sangat melindungi karung berisi rumput kayu ungu bahkan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, membuat Baek Cheon bergurau bahwa keamanannya lebih baik daripada perbendaharaan istana kekaisaran. Namun, Baek Cheon tetap mengingatkan mereka bahwa perjalanan ini belum selesai, karena tujuan akhir mereka adalah membawa rumput itu kembali dengan selamat ke Gunung Hua. Dia juga mengusulkan untuk istirahat sejenak di Gunung Hua setelah semua ini selesai, yang langsung disetujui oleh para juniornya. Di sisi lain, kelompok bandit yang dipimpin oleh Bang Yo berada dalam situasi menyedihkan setelah ditinggalkan oleh Cheng Myung dengan peringatan keras. Mereka merasa terjebak di tempat terpencil tanpa sumber daya apapun. Tanpa ki mereka bahkan merasa tidak layak disebut bandit lagi. Beberapa dari mereka mengeluhkan rasa lapar dan berpikir untuk mencuri, tetapi Bang Yo mengingatkan bahwa aksi seperti itu hanya akan menimbulkan kecurigaan di Kunming. Takutan terbesar mereka muncul saat mengingat ancaman Cheng Myung, yang menurut mereka lebih menakutkan dan mengerikan daripada bandit manapun. Frustrasi dan tanpa harapan, mereka hanya bisa meratapi nasib buruk mereka yang membawa mereka ke situasi ini. Para bandit yang kehilangan ki internal mereka merasa putus asa dan terpuruk di tempat terpencil, tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka meratapi nasib buruk mereka setelah bertemu dengan Cheng Myung, seorang yang mereka anggap lebih mengerikan dan kejam dibandingkan siapapun yang pernah mereka temui. Dalam diskusi penuh frustrasi, mereka mempertimbangkan untuk melarikan diri, tetapi menyadari bahwa tanpa ki internal, hidup mereka akan lebih sulit. Bahkan kembali ke Sichuan pun bukan pilihan, karena dendam yang telah mereka kumpulkan di sana hanya akan membuat mereka menjadi target. Saat mereka berbicara dan mengeluhkan kehidupan mereka, suara akrab tiba-tiba terdengar, dan mereka membeku. Perlahan-lahan mereka menoleh dan mendapati Qingyung berdiri di sana dengan senyum cerah, membuat tubuh mereka gemetar ketakutan. Cheng Myung, dengan sikap santai namun mengintimidasi, mengakui bahwa ia telah mendengar keluhan mereka. Ia berbicara dengan tenang, mengatakan bahwa sebagai seorang Tao, ia pemaaf dan memahami segalanya. Namun, nada ancaman tersembunyi di balik kata-katanya. Sebagai hadiah, ia melemparkan jerami kepada mereka sambil tersenyum dan menyuruh mereka makannya. Ketika para bandit bingung, ia menjelaskan dengan nada sarkastik bahwa mereka adalah kuda yang pantas memakan jerami karena hanya kuda yang berbicara buruk di belakang seseorang. Untuk memastikan pesannya diterima, ia mengepalkan tangan dan menghancurkan batu di depan mereka, membuat mereka panik. Dengan ketakutan mendalam, para bandit segera meraih jerami itu sambil menangis, memuji Cheng Myung atas kebaikannya. Mereka terpaksanya menyadari bahwa inilah konsekuensi pahit dari berurusan dengan seseorang seperti dia, sosok yang begitu kejam dan tidak terduga, hingga keberadaannya terasa seperti perwujudan iblis di dunia nyata. Kwak Jiung, pemimpin kelompok pedagang perdamaian, terkejut mendengar bahwa Baek Cheon dan kelompoknya berhasil mendapatkan kerjasama dari Istana Binatang, sebuah pencapaian yang selama lebih dari 100 tahun tidak bisa diraih oleh para pedagang Sichuan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Perjanjian itu memberikan hak eksklusif kepada Gunung Hua atas perdagangan Yunan dengan dataran tengah.
menjadikan mereka penguasa tunggal jalur perdagangan teh-teh yang sangat menguntungkan. Baekjeon meyakinkan bahwa para pedagang di bawah Panji Gunung Hua tetap dapat berdagang di Yunan, tetapi dominasi Gunung Hua atas jalur tersebut jelas tak terbantahkan. Kwak Jung mencoba mempertahankan hubungan dengan mereka, tetapi Baekjeon dan kelompoknya memutuskan untuk berpisah dan melanjutkan perjalanan sendiri. Ketegangan meningkat saat Chung Myung tiba dengan kereta yang ditarik oleh para bandit, yang kini diperlakukan seperti hewan pekerja. Para bandit terlihat begitu ketakutan dan patuh, bahkan rela memakan jerami yang diberikan Chung Myung tanpa protes, menyadari bahwa perlawanan hanya akan membawa mereka pada hukuman yang lebih berat. Baekjeon merasa iba, mengingatkan Chung Myung bahwa meskipun mereka adalah bandit dan pendosa, mereka tetap manusia. Namun, para bandit sendiri dengan cepat menyangkal, memohon untuk tetap diperlakukan seperti hewan demi menghindari hukuman. Situasi ini menunjukkan betapa besar pengaruh Chung Myung atas mereka, membuat Baekjeon hanya bisa menghela nafas karena tidak memahami cara berpikirnya. Di tengah perjalanan, momen yang menyentuh terjadi ketika seorang anak kecil menghampiri Yun Jong untuk mengucapkan terima kasih. Anak itu mengungkapkan bahwa berkat mereka, kakaknya bisa tidur dengan perut kenyang. Anak-anak lain muncul dari sudut-sudut jalan, beberapa mengangguk, membungkuk, atau hanya menatap tak penuh rasa syukur. Yun Jong, yang terlihat tersentuh, membalas dengan anggukan hangat. Sementara itu Chung Myung, dengan sikap tenang dan tanpa bicara banyak, memandang ke arah langit, menyiratkan sesuatu yang lebih dalam di balik semua yang telah terjadi. Chung Myung dan murid-murid Gunung Hua bersiap untuk kembali ke Sichuan dengan tekad baru setelah meninggalkan kesan mendalam di Yunan. Sebelum berangkat, Yun Jong menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan menghibur anak-anak yang kelaparan, berjanji bahwa mereka tidak akan menderita lagi. Anak-anak tampak skeptis tetapi tersentuh oleh tindakannya, dan Yun Jong bahkan menjual pedangnya untuk membeli makanan bagi mereka. Sementara itu, para bandit yang ditangkap dipaksa menarik kereta dengan kecepatan tinggi di bawah ancaman keras dari Chung Myung yang memerintahkan mereka seperti seorang jenderal tanpa ampun. Di sisi lain, Kwak Jung, pemimpin kelompok perlindungan mengamati dengan kagum dan penuh harapan, merasa bahwa murid-murid Gunung Hua mungkin berbeda dari para pedagang yang hanya mencari keuntungan. Dia melihat tindakan Yun Jong sebagai bukti adanya hati yang tulus di balik kekuatan mereka. Namun, suasana kembali tegang di dalam kereta ketika Yun Jong, yang biasanya tenang, mulai melampiaskan kekesalannya pada para bandit, menunjukkan bahwa tekanan untuk membantu Yunan telah memengaruhi emosinya. Di tengah kekacauan ini, perjalanan mereka menuju Sichuan menjadi simbol transformasi. Selama perjalanan kembali ke Sichuan, para bandit yang ditawan dipaksa menarik kereta dengan kecepatan luar biasa yang mencerminkan kemampuan luar biasa mereka. Mereka bekerja keras meski kelelahan dan terpaksa melanjutkan meski tubuh mereka hampir hancur. Beberapa bandit yang beristirahat di kereta dengan penampilan yang hampir kompang camping merasa sangat tertekan oleh kondisi ini. Namun, di sisi lain, mereka merasa lebih baik menarik kereta daripada harus berada di bawah pengawasan menakutkan Chung Myung yang tidak memberi mereka kesempatan untuk berhenti. Di dalam kereta, Chung Myung tampak santai, berbaring nyaman di atas jerami, sementara bandit-bandit lain menangis kesakitan dan mengeluh. Meski terlihat seperti pengemis dengan penampilan kotor dan kusut, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan karena mereka berhasil menyelesaikan perjalanan berat ini. Perjalanan ini semakin memanas saat mereka tiba di Sichuan, dengan Chung Myung memimpin kereta dan tiba-tiba menabrak gerbang rumah Jogul, menyebabkan ledakan suara yang memekakkan telinga. Para bandit yang telah melewati perjalanan sulit itu merasa seolah-olah mereka telah mencapai tujuan yang sangat besar. Namun, situasi menjadi semakin kacau ketika Jogul, dengan mata penuh tekad dan kepanikan, langsung mendekati ayahnya, Jo Pyung, dan menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Jo Pyung terkejut melihat ekspresi putranya yang penuh keputusasaan. Jogul, yang biasanya tenang, tampak bingung dan tertekan, hanya bisa mengucapkan satu kata penuh makna, biji-bijian. Ini menunjukkan bahwa perjalanan mereka bukan hanya penuh dengan penderitaan fisik, tetapi juga menghadirkan kekacauan emosional yang mendalam bagi mereka. Ini juga memperlihatkan bagaimana murid-murid Gunung Hua, meskipun tampak kasar dan tidak teratur,
tetap memiliki tekad dan semangat untuk mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi, dengan Chongyung memimpin mereka dalam cara yang tak terduga dan penuh kejutan. Setelah kembali ke Sichuan, Zhou dengan cepat memberitahu ayahnya, Zhou Pyong, bahwa mereka telah berhasil memonopoli perdagangan teh dari Yunnan dengan cara menukar gandum. Zhou Pyong sangat terkejut dan kagum dengan pencapaian ini dan segera menginstruksikan bawahannya untuk membeli semua gandum yang tersedia di Chengdu dan Sichuan serta mempersiapkan perjalanan ke Yunnan. Sementara itu, Cheng Yung yang tampak puas dengan perjalanan mereka memberi instruksi kepada para bandit yang telah bekerja keras menarik kereta dengan janji akan membebaskan mereka. Namun saat mereka mengira akan dibebaskan, Cheng Yung tiba-tiba mengejutkan mereka dengan menyentuh dantian mereka, mengaktifkan qi internal mereka. Tak lama setelah itu, Baek Chon datang dengan membawa pejabat yang kemudian menangkap para bandit. Meskipun mereka mengutuk Cheng Yung dengan penuh kebencian, dia tetap acuh tak acuh dan membiarkan mereka ditangkap dengan alasan bahwa mereka adalah bandit dan ia tetap menepati janjinya, yakni membebaskan mereka hanya untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Baek Chon sedikit khawatir, tapi Cheng Yung menjelaskan bahwa meskipun mereka bekerja keras, mereka tetaplah bandit yang harus dihukum. Tang Gunak merasa kecewa ketika mendengar bahwa para murid Gunung Hua yang baru kembali dari Yunnan tidak mampir ke rumah keluarga Tang di Sichuan. Meskipun mereka adalah teman, mereka tidak memberi kabar atau bertemu, yang membuat Tang Gunak merasa ada yang hilang. Namun berita tentang mereka memperoleh hak monopoli perdagangan teh Yunnan membuatnya tertarik. Zhou Pyong, kepala Kamar Pedagang Empat Laut, datang membawa surat yang mengusulkan agar keluarga Tang turut terlibat dalam perdagangan teh dengan menawarkan perlindungan bagi para pedagang yang melintasi daerah tersebut dari bandit. Tang Gunak berpikir serius tentang tawaran ini dengan keyakinan bahwa keuntungan utama bukanlah uang, tetapi hubungan yang baik dengan Istana Binatang dan peluang untuk memasuki Yunnan dengan perlakuan yang adil. Setelah berdiskusi dengan Tang Zhan yang menyarankan menerima tawaran tersebut, mereka memutuskan untuk mendukung perdagangan teh Yunnan dengan perlindungan dari keluarga Tang. Zhou Pyong menyetujui langkah tersebut dan mereka menyepakati perlindungan bagi para pedagang yang melintasi Sichuan, menjadikan keluarga Tang sebagai kekuatan dominan dalam perdagangan tersebut. Tang Gunak dan Tang Zhan berdiskusi tentang tawaran yang diberikan oleh naga ilahi Gunung Hua yang tampaknya bertujuan untuk memperkuat hubungan antara keluarga Tang, Gunung Hua, dan Istana Binatang. Mereka menyadari bahwa jika aliansi ini terwujud, ketiga kekuatan ini dapat membentuk poros kekuatan baru yang berpengaruh besar di wilayah barat. Meskipun ada potensi keuntungan finansial, yang lebih penting adalah hubungan strategis yang dapat membawa keluarga Tang ke Yunnan dan mempererat hubungan dengan Istana Binatang. Di sisi lain, para murid Gunung Hua yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Hua kelelahan setelah perjalanan panjang, namun mereka tetap bersemangat. Cheng Yung di tengah perjalanan memikirkan keuntungan yang akan didapat dari kemitraan dengan keluarga Tang, terutama dalam hal perlindungan bagi dagang dan kestabilan perdagangan, yang menurutnya akan mendatangkan banyak uang tanpa banyak usaha. Ketika mereka akhirnya melihat Gunung Hua, para murid merasa lega dan bersemangat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Hyunjong merasa gelisah sejak pagi, terganggu oleh suara burung gagak yang terdengar tidak biasa. Meskipun ia mencoba untuk menenangkan dirinya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, seperti cangkir teh yang pecah dan gulungan kaligrafi yang jatuh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, meski ia berusaha untuk tetap tenang. Ketika menerima kabar bahwa para murid Gunung Hua yang telah pergi ke Yunnan akhirnya akan kembali, Hyunjong merasa cemas, namun juga lega. Dengan semangat, ia bersama Hyunyong dan Hyunsang berlari menuju gerbang Gunung Hua untuk menyambut mereka. Namun, ketika mereka melihat para murid mendaki gunung, Hyunjong terkejut. Anak-anak yang pulang tampak sangat berbeda. Mereka terlihat sangat lelah dengan pakaian yang kompang camping dan rambut basah, seolah-olah mereka baru saja melewati pengalaman yang sangat berat. Kondisi mereka begitu mencolok hingga para tetua yang melihatnya mundur terkejut, tak menyangka para murid akan kembali dalam keadaan seperti itu. Para murid itu, yang sebelumnya bersemangat dan penuh harapan, kini tampak frustasi dan kelelahan.
Mereka mengeluh tentang perjalanan yang berat, bahkan menyebutkan bahwa mereka tidak ingin keluar lagi dari Gunung Hua setelah pengalaman itu. Wajah mereka menunjukkan betapa sulitnya perjalanan mereka, jauh berbeda dengan semangat mereka saat berangkat. Setelah perjalanan panjang yang penuh kesulitan, para murid Gunung Hua akhirnya kembali, namun dalam keadaan yang sangat berbeda dari yang diharapkan. Mereka tampak lelah, kotor, dan terluka, seolah-olah telah menghadapi banyak tantangan berat selama perjalanan ke Yunnan. Baek Cheon, yang biasanya ceria, terlihat serius dan mengungkapkan bahwa mereka berhasil mendapatkan rumput kayu ungu yang dicari, meskipun dengan banyak kejadian yang sulit. Chang Myung, yang tampaknya lebih peduli pada dirinya sendiri, bahkan menyarankan untuk makan dan mandi terlebih dahulu sebelum berbicara. Hyun Young, dengan sikap tegas, mendorong mereka untuk lebih fokus pada istirahat dan mengabaikan laporan untuk sementara. Ketika Baek Cheon melaporkan bahwa mereka berhasil membentuk aliansi dengan keluarga Tang dan mendapatkan hak monopoli teh Yunnan, beberapa kejadian aneh muncul, termasuk tindakan Jogul yang tanpa izin menggunakan nama keluarga untuk berdagang teh, yang membuat Hyun Jong terkejut dan bingung. Dalam keheningan yang memuncak, Hyun Young dengan serius mengusulkan untuk mengirim mereka kembali untuk tugas baru, mungkin kali ini mencari burung phoenix. Hyun Jong terkejut dan bingung, hampir mengikuti saran itu, mempertanyakan apakah perjalanan mereka yang penuh kejutan sudah berakhir atau justru baru dimulai. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.